Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Bapa, pimpin setiap hari ini, agar kemanapun kami melangkah, Engkau boleh beserta dengan kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh terus diajar melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus dituntun agar kami memiliki karakter seperti-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Penghalang Berkat Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 49 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sebelum kematiannya, Yakub memanggil anak-anaknya, dan mulailah Yakub memberkati anak-anaknya satu persatu, mulai dari yang tertua terus sampai yang bungsu. Inilah rangkuman sebagian berkat Tuhan bagi keempat anak pertama Yakub. Bagi Ruben, anak pertama, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Seharusnya berkat Abrahamik itu turun dan mengalir kepada Ruben anak pertama, bahkan seperti yang diucapkan Yakub sendiri. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Namun karena satu dosa kenajisan yang telah dilakukan Ruben, maka berkat itu terhalang baginya. Alkitab hanya mencatat sedikit sekali tentang hal tersebut, dan catatan yang ada adalah di Kejadian 35 ayat yang ke-22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Bagi Simeon dan Lewi, anak kedua dan anak ketiga, kesalahan mereka malah lebih masuk akal dan sepertinya wajar. Peristiwa kesalahan mereka
adalah ketika adik perempuannya, Dina, diperkosa oleh Sikem, anak orang Hewi, maka bangkitlah amarah Simeon dan Lewi. Lalu mereka bersiasat untuk membunuh Sikem dan semua laki-laki di sana dengan menganjurkan laki-laki di sana untuk disunat. Pada saat mereka sedang kesakitan karena disunat, saat itulah mereka dibunuh. Ketika didengar oleh Yakub, ayah mereka, keduanya, Simeon dan Lewi ditegur Yakub, dan keduanya berkata demikian. Kejadian 34 ayat yang ke-31. Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Lalu anak keempat yaitu Yehuda. Yehuda bukan tanpa cacat dan dosa. Yehuda pun pernah berbuat kesalahan dengan meniduri bekas menantunya sendiri dan juga bersekongkol untuk menjual Yusuf adiknya ke Mesir. Namun kenapa bagi Yehuda justru berkat Abraham itu mengalir? Jika kita amat-amati, sama seperti kesalahan Daud tidak lebih kecil daripada dosa Saul, demikianlah dosa Yehuda juga tidak lebih kecil dibandingkan dosa Simeon dan Lewi. Namun seperti halnya bagi Daud, demikian juga dengan Yehuda. Dia mengakui kesalahannya sendiri dan bertanggung jawab. Yehuda bahkan berani berkorban demi untuk berlaku setia terhadap sumpahnya. Demikianlah kualitas karakter yang ada pada Yehuda. Perhatikan dan renungkan isi hati Tuhan yang Dia tumpahkan kepada Yeremia tentang umatnya. Yeremia 5 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, "Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen." Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku akui semua kesalahan dan dosaku di hadapan-Mu. Tuntunlah aku, agar aku dapat terus berjalan menggenapi tujuan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.